Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dalam akhir pekan ini, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan melalui Mazmur 37 ayat 37. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Parroahon mahalak na burjuroha jana partigor, halak na dame, saya dongdo siarap konna. Dalam bahasa Indonesia, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur Daud yang ditulis pada saat ini dibuat perikop di atas merupakan kebahagiaan orang fasik semua. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengetahui kebenaran namun tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan fasik. Orang yang mengetahui kebaikan namun tidak berbuat baik. Kalau kita mengatakan orang fasik, berarti orang yang menutup hatinya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Sebelum ayat ini sangat jelas dikatakan oleh pemazmur bahwa jangan iri kepada orang fasik, jangan marah kepada orang jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena mereka akan menjadi lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Dan dikatakan lagi pada firman Tuhan, kelihatan mereka seperti pohon aras Libanon, namun akhirnya mereka akan menjadi lenyap dan tidak ada lagi. Itulah kehidupan orang-orang fasik. Memang banyak orang yang menjadi tergoda dengan kefasikan. Banyak orang yang menjadi cemburu dengan sikap-sikap orang-orang fasik. Karena memang kelihatan begitu bahagia dan segalanya bisa diraih seolah-olah. Dengan kebohongan, dengan tipu muslihat, dengan kesombongan, orang-orang fasik kelihatan begitu senang dan menikmati hidupnya. Namun itu akan lenyap dan tidak ada lagi. Kenapa dikatakan demikian? Orang-orang fasik berkatnya tidak akan menjadi menetap dan mengalir sampai kepada keturunan-keturunan. Namun orang benar, kalau dikatakan pada ayat 37 saat ini, dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan lihat kepada orang yang jujur. Namun perbedaannya, orang yang tulus artinya di dalam dirinya melakukan sesuatu dengan hati dan niat yang baik. Tidak ada sesuatu yang kedapatan celah di dalam perbuatannya. Kemudian yang jujur artinya segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berpatokan kepada firman, berpatokan kepada aturan, berpatokan kepada kebaikan-kebaikan. Orang yang demikian akan berbeda dengan orang fasik. Orang yang tulus dan yang jujur dan orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan adalah akan ada berkat yang dia wariskan kepada anak dan cucunya. Sehingga melalui orang yang jujur dan tulus tersebut akan menabung berkat kepada anak dan cucunya. Itulah kelebihan daripada ketulusan dengan orang yang fasik. Orang yang fasik, dia hanya sampai di dirinya, dia beroleh seolah-olah megah dan berbahagia, namun akan berhenti sampai di situ. Namun orang yang tulus dan yang jujur, dia akan ada masa depan di dalam kehidupannya. Kehidupan kita bukanlah hanya saat ini. Kehidupan orang percaya bukanlah hanya saat ini.
namun ada masa depan yang kita harapkan, di mana masa depan itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kehidupan kita. Meskipun ada godaan-godaan agar hidup seperti orang fasik, namun tetaplah bertahan sebagai orang yang tulus dan orang yang benar. Tetaplah bertahan sebagai orang yang tulus dan orang yang jujur, karena kejujuran dan ketulusan itu akan menjamin kepada masa depan. Sedangkan kefasikan akan menjadi gugur dan hilang dan tidak menjadi diingat oleh orang lain, karena itu akan hanya sementara saja. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, firman ini mau mengingatkan kita, firman ini mau meneguhkan komitmen kita agar tetap hidup di dalam kejujuran dan ketulusan, agar tetap menjadi mewariskan berkat kepada masa depan keturunan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari tetap jujur, mari tetap tulus, karena akan ada masa depan bagi orang yang tulus dan jujur. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup dengan tulus dan jujur, menjauhkan kefasikan, di mana mengetahui kebenaran namun tidak melakukannya, di mana kami mengetahui kebaikan namun melakukan ketidakbaikan. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman, sehingga ketulusan dan kejujuran menjadi bahagian kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengar channel ini, yang mengerjakan segala pekerjaan mereka dan yang hidup di dalam rumah tangga masing-masing. Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa kepada setiap orang yang sakit, Engkau sembuhkan, lawat mereka, kuatkan mereka, dan angkat sakit penyakit, sehingga kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami, dengarkanlah kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.